Saya minta perempuan itu lenyap. Baik, Bu. Pintu rahasia. Bella. Tenang. Kenapa kamu, Bella? Kenapa wajah kamu kayak gitu? Kamu kenapa? Kamu melihat sesuatu? Sesuatu yang buruk? Raja, tolong kamu jawab yang jujur ya. Kenapa itu semua buku tentang Roro Jonggrang? Jadi, kamu takut buku-buku tua? Sebenarnya, semua buku-buku itu milik ayahku. Kamu tahu, ayah aku itu seorang sejarawan. Jadi, buku-buku ini semua adalah milik ayahku. Terus itu lukisan siapa? Itu Roro Jonggrang. Kenapa mukanya mirip banget sama aku? Masa sih? Kayaknya enggak deh. Enggak. Aku rasa enggak. Tunggu. Enggak. Ada yang nggak beres di rumah ini. Bella, tunggu. Bella. Bella, tunggu dulu. Bella, tunggu. Bella. Bella, tunggu. Bella, kita harus bicara soal ini. Bella, tunggu. Bella. Kenapa dia harus ke tempat rahasia itu? Bella. Bella, tunggu. Bella, taksi. Bella, tunggu dulu. Bella. Bella, tunggu. Bella, tunggu. Bella, tunggu. Bella. Gue harus cari kejelasan ke Bella. Kenapa tadi Bella bisa ngira gue suruh teman-teman gue bully Raja? Sambil gue minta maaf ke Bella soal sikap gue di kampus tadi. Enggak. Semua ini terlalu aneh. Mimpi itu Raja Kegelapan dan juga Raja. Dan lukisan Roro Jonggrang di rumah Raja tadi kenapa beneran mirip sama aku? Bella, aku perlu bicara sama kamu. Bella. Lepasin. Tolong jangan kayak gini ke aku. Aku tuh gak ada hubungannya sama teman-teman aku yang ngerjain Raja. Sumpah. Bella, Lepasin nggak? aku gak akan lepasin. Lepasin, sakit. Au, Iya. lepas. Maaf. Udah deh, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Emangnya kamu nggak malu ke rumah cewek cupu kayak aku? Nanti kalau ada teman kuliah yang lihat gimana? Ya udah nanti tinggal aku bilang aja, aku kesini buat Sheila. Sheila cantik, Sheila populer. Dia tinggal di sini juga kan? Oh gitu ya? Ya udah sana, cari aja Sheila sendiri. Bella.
Kalau cowok sok keren itu terus mengganggu aku untuk dapatin Bella, aku nggak akan segan-segan singkirkan dia. Kenapa jadi kayak gitu sih ngomongnya gue? Kan gue tadi rencananya mau minta maaf. Kenapa jadi bikin dia kesel? Jahat kamu, Justin. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kata-kata kamu tuh buat aku sakit hati. Tapi aku sadar, aku emang kalah segala-galanya dari Sheila. Kak, lepas! Kak! Kamu harus menjauh dari Bella. Jangan ganggu dia. Dia itu milikku. Lepas! Lepasin! Itu tadi mimpi kan? Mimpi kan? Aduh, serem banget mimpinya. Tidur. Bulu hitam ini. Mimpi apa kenyataan sih? Masa bulu hitam sih? Gimana caranya coba masuk ke kamar gue? Nah, ini pasti mimpi, pasti mimpi. Bel, maaf. Aduh, udah, aku bisa sendiri. Justin, itu bulu hitam ini kamu dapat dari mana? Kamu tahu soal bulu hitam ini? Bella, kamu tahu nggak? Enggak. Aku nggak tahu apa-apa soal bulu hitam itu. Bella. Kenapa Justin juga punya bulu hitam itu? Bella, saya mau bicara sama kamu. Kamu tahu kan suami saya udah meninggal? Dan kamu pasti tahu dong, satu-satunya yang saya dan Sheila gunakan untuk bertahan hidup adalah harta peninggalan suami saya. Dan harta itu akan semakin tipis kalau dipakai untuk orang bertiga, termasuk kamu. Jadi, mulai hari ini saya tekankan ya, saya nggak kasih uang jajan lagi ke kamu. Kalau masih mau tinggal di sini, boleh aja. Tapi cari uang sendiri untuk kebutuhan kamu. Ngerti nggak?
Iya, Mah. Bella ngerti kok. Lagi pula Bella juga udah kepikiran untuk cari kerjaan sendiri. Ya kan siapa tahu aja kalau misalnya Bella punya uang lebih, Bella bisa bantu Mama ngeringanin beban Mama, ya kan? Alah, gak usah so baik deh kamu. Roro, aku sudah menemukan dia. Gadis yang mukanya mirip sekali dengan sama. Benar-benar mirip sekali. Sekian lama aku menunggu peristiwa ini. Akhirnya aku menemukan dia. Sekarang, aku akan meluluhkan hatinya. Aku akan mengambil hatinya dan memberikannya padamu. Dan setelah itu, aku dan kamu akan kembali bersatu selamanya. Sebentar lagi malam tiba. Kegelapan akan segera datang. Dan siapa saja orangnya yang menghalangi antara aku dan Bella, aku akan memikirkannya. Kalau perlu, aku akan memikirkannya dari dunia ini. Jadi saya diterima kerja di sini, Pak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Apa kamu sudah siap kerja mulai sekarang juga? Siap, saya siap. Selamat. Makasih ya, Pak. Bella, perkenalkan ini pelayan baru kita yang hari ini kerja di sini juga. Praja? Kamu kerja di sini juga? Iya, aku kerja di sini. Aku tidak menyangka kamu juga kerja di sini. Iya. Aneh. Kenapa belakangan ini Raja selalu ada di mana aku berada? Apa ini cuma kebetulan? Atau... Bella, Iya, Pak. kamu kenapa bengong? Ayo, sekarang kamu mulai kerja lagi. Tamu kita sudah mulai ramai. Iya, Pak. Mas, aduh maaf ya. Kamu punya mata nggak sih? Iya Mas, saya minta maaf banget, saya nggak sengaja. Kamu udah bikin sepatu saya kotor. Sekarang bersihin. Iya Mas. Siapa suruh pakai tisu? Pakai baju kamu. Tapi Mas. Kamu mau? Saya aduin sama manajer kamu dan kamu akan dipecat. Kekuatanku keluar karena aku emosi. Aku harus sabar. Baik Mas. Ya. Justin, Ini mau dibersihin pakai baju. Tuh, bersih kan? Siapa lu? Gak usah dicampur. Gua akan pastiin pelayan ini akan dipecat. Ngerti lu? Gua juga bakal mastiin dia tuh gak bakal dipecat dari sini.
Justin, maaf saya tidak lihat kalau Mas Justin ada di sini. Ada apa, Mas? Pastiin nih orang keluar dari sini dan blacklist dia. Jangan sampai dia datang ke kafe ini lagi. Jaga omongan lu ya. Mas Security! Mas Security! Bawa dia, Pak. Bawa dia. Gue juga bisa. Justin, kamu? Bella! Kamu jangan panggil nama. Panggil Mas Justin. Kamu tahu, dia itu anak yang pemilik kafe ini. Apa? Aku baru tahu kafe ini punya cowok itu. Bella. 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 Aku antar pulang ya. Nggak perlu. Bella. Apalagi sih, Justin? Kamu nggak malu kalau misalnya orang ngeliat pemilik kafe jalan sama pegawainya yang ternyata adalah cewek culun di kampusnya? Udahlah, aku bisa pulang sendiri. Bella. Justru itu yang aku mau omongin. Kayaknya omongan aku di kampus tuh keterlaluan, jadi aku minta maaf. Nggak ada yang keterlaluan. Aku juga maklumin kok. Lagian kalau di film-film, cewek cupu juga nggak pantas kan dideketin. Bel, please. Sengaja dengerin dulu aku ngomong. Kamu mau ngomong apa lagi sih, Justin? Aku harus singkirkan dia. Singkirkan! Siapa lo? Roro, aku sudah menemukan dia. Justin, ayo, kamu gak apa-apa kan? Iya. Mana dia? Yaudah, yuk. Hah? Itu siapa sih? Siapa namaku bukan urusanmu. Jadi jangan banyak pertanyaan. Menyakitin gue, kenapa lo? Terlalu banyak pertanyaan. Justin, bangun, Justin. Justin, bangun, Justin. Justin. Membuat dia seperti itu bukan masalah buatku. Dan kalau aku mau, aku bisa membuatnya lebih dari itu. Ngerti? Kamu stop ya nyakitin dia. Kamu nggak
lihat Dino kayak gini? Semakin kamu peduli padanya, semakin parah aku bisa menyakitinya. Dan semakin parah dia menderita karena mendekatimu. Aku peringatkan padamu, jangan lakukan itu. Kau milikku, kau pengantinku, jangan lakukan itu. Kamu udah gila ya? Hah? Aku aja gak kenal sama kamu. Kalau kamu mau nyakitin dia, kamu lawan aku. Hentikan, Bella. Ayolah, aku tidak bisa menyakitimu. Jadi hentikan. Aku nggak akan berhenti nyerang kamu. Karena kamu selalu ngikutin aku. Sekarang kamu mendingan pergi dari sini. Hei, kemana kamu? Keluar kamu. Ayo hadapin aku. Kok ngumpet sih? Bella, oh, sepertinya kamu tidak menyukai bunga pemberianku. Tapi tidak apa-apa. Saat ini kamu boleh membenciku. Tapi suatu saat nanti, kamu akan tetap jadi pengantinku. Percuma saja kamu susah-susah menyerangku. Kekuatanmu tidak sebanding denganku. Bahkan aku masih punya kekuatan terbesar. Jadi jangan coba membuat aku melakukannya. Kekuatan terbesar. Ikut denganku. Aku akan tunjukkan. Ayo, ikuti aku. Stop! Stop kamu, stop! Ngapain kamu ke rumahku, hah? Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Karena aku nggak akan maafin kamu kalau kamu sampai nyakitin keluargaku. Lihat saja sayang. Apa yang bisa aku lakukan? Lihat saja. Sheila keluar dari rumah. Sekarang. Sheila? Sheila! Sheila mau ngapain kamu, Sheila? Awas! Sheila, Sheila! Sheila! Sheila mau ngapain kamu? Sheila! Sheila? Mata kamu? Ini semua pasti gara-gara kamu! Sheila mau ngapain kamu? Sheila! Mau apa
Sheila, Sheila kamu ngapain? Sheila sadarin aku ini Bella. Kamu, Sheila. Hentikan! Buka mata kamu, Bella sayang. Dia tidak akan melukaimu. Dia sudah aku hentikan. Jadi tenanglah. Sheila, tugas kamu sudah selesai. Sekarang kamu kembali ke kamarmu. Pergilah. Dia beneran tidur nyenyak. Kamu sudah melihat sendiri kedahsyatan kekuatanku. Jadi setelah ini, apa kamu masih mau melawanku? Hah? Kamu mau apa sih dari aku? Kamu mau nyakitin aku rela. Tapi jangan kamu sentuh keluarga aku. Tidak. Jangan sentuh aku. Mana mungkin aku bisa menyakitimu? Aku adalah penjagamu. Aku pelindungmu. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kenapa kamu lakuin ini semua? Kamu seperti terobsesi sama aku. Iya, kau benar. Aku terobsesi padamu. Terobsesi akan hatimu. Aku menginginkan hatimu supaya Roro hidup kembali. Dan aku yakin suatu hari kau akan memberikannya padaku. Suatu hari kau akan jatuh hati padaku. Bella, suatu saat kita akan bersama. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lari dariku. Karena kemanapun, aku pasti bisa menemukanmu. Apa memang nantinya akan jadi seperti itu? Ya Tuhan, aku harus apa? Justin. Justin, kamu bangun, Justin. Kamu belum bangun juga sih, aduh. Kamu jangan bikin aku takut dong, Justin.
Belum pernah aku lihat wajah kamu sedekat ini. Ternyata kamu ganteng banget ya. Pantesan banyak perempuan yang suka sama kamu. Bella. Ah. Kok bisa di sini? Bel, Bel. Ah. Tadi itu beneran nggak sih? Tadi kamu lihat juga kan? Ada orang hitam yang nyerang kita ya kan? Aduh, gimana aku harus jelasin semuanya ke Justin? Bel. Iya kan? Iya. Itu pasti mimpi. Itu pasti mimpi kan? Kenapa aku bisa pingsan? Terus kok aku di sini? Apa aku harus jujur aja ya sama dia? Tapi gimana kalau Justin malah penasaran dan mau ngejar aja kegelapan itu? Aduh, dia bisa celaka nanti. Bella, kamu kok diem aja? Bella jawab aku. Beneran apa enggak tadi? Iya, Ah? iya Iya, tadi. kenapa? Tadi ada orang yang mau ngerampok kamu. Iya, terus dia mukul kamu. Serius? Iya, tapi untung kamu nggak kenapa-napa kok. Tadi... masih sakit, Bel. Sini nih. Iya. Nah, di sini. Kamu tekan. Apa? Gini dulu ya, 10 menit aja. Bukannya itu si Bella. Tapi ngapain dia di taman tengah malam kayak gini? Pakai mesra-mesraan pula. Itu sama siapa? Justin. Itu Justin. Oh my God. Keren nih. Buat hancurin reputasi mereka. Plus kado istimewa buat Sheila. Bella, sarapan yuk. Ayo Kak. Iya. Dari sikapnya, kayaknya Sheila nggak sadar deh dengan apa yang terjadi semalam. La, kamu tadi malam pergi nggak? Nggak kemana-mana kok, nggak ngapa-ngapain. Aku mau tidur cepet, Kak. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi aku bingung deh, Kak. Kenapa bingung? Pas aku bangun tidur, di dalam kamar aku tuh kebuka lebar, Kak. Padahal aku yakin semalam aku udah tutup. Aneh kan? Ya mungkin kamu cuma lupa nutup jendelanya kali. Tapi nggak ada maling yang masuk kan? Barang-barang kamu nggak ada yang hilang kan? Nggak ada yang hilang sih, Kak. Ya udah bagus lah kalau gitu. Lagi. Nih, minum coklat panasnya. Terus buruan kuliah ya. Loh, kok cuma satu sih, Mah? Buat Kak Bella mana?
bubuk coklatnya udah mau habis, cuma cukup buat 1 gelas. Kak Bella, kita berdua ya. Kalau minum satu aku gendut soalnya. Iya. Kakak kamu ternyata liar juga ya. Berdua-duaan sama cowok tengah malam di taman. Cowoknya si Justin pula. Gebetan adiknya sendiri. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Kak Bella. Kak Bella semalam kemana? Pergi sama cowok ya? Enggak. Enggak kok, kenapa emang? Ya kalau iya juga nggak apa-apa kok. Kesian tahu kalau udah jalan sama cowok tapi cowoknya nggak diakuin. Cowok tuh manusia kak, bukan mainan. Bella, betul tadi malam kamu pergi? Tanpa izin mama? Ya udah ngerasa gede kali mah jadi nggak perlu izin mama. Kak Bella minum sendirian aja susunya. Aku nggak mau bagi dua sama Kak Bella. Aku pamit mah. Hati-hati ya, Nak. Sheila, Halo? Oh, gimana? Aku... Shh, sana. Gimana, Pak? Sheila, Oh iya. Baik. Hala, tunggu. Kamu kenapa sih tiba-tiba marah sama aku? Kak Bella ngapain ngurusin aku? Ya aku cuma pengen tahu sebenarnya ada apa. Kok foto ini bisa ada sama kamu, lah? Jadi gara-gara itu ya kamu marah sama aku? Lah, tapi itu semua nggak seperti yang kamu pikirin. Kamu suka ya sama Justin? Suka sama Justin? Nah sih, bohong-bohong tuh aja tau nggak? Kak, aku itu cewek paling populer di kampus. Banyak cowok yang mau ngantri sama aku. Ngapain aku ngarepin Justin? Kalau Kak Bella suka sama Justin, sana ambil. Wah, bukan. Rasain lo, Shil. Pasti sekarang lo itu lagi patah hati banget. Galau abis. Secara gebetan lo disambut sama kakak lo sendiri. Ya, gue sih ngelakuin ini karena gue tuh udah gak tahan ya sama sikap sok cantik lo sama sok perfect lo itu. Gue rasa yang pantas jadi cewek terbeken di kampus itu ya gue, bukan lo. Jadi suami saya punya hak milik lain selain rumah yang saya tinggalin, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Ada 1 unit rumah dan juga 2 mobil mewah. Itu tepatnya, Bu. Tapi kenapa saya nggak pernah tahu tentang hak milik rumah itu, Pak? Siapa penghuni rumahnya? Kalau masalah itu saya juga kurang tahu, Bu. Saya mohon maaf. Jangan-jangan benar kecurigaanku dulu. Ternyata Mas Tio memang punya wanita simpanan. Ya gitu deh, Shil. Temen gue yang kebetulan lihat langsung motoin. Karena kan dia tahu Justin itu anak kampus kita. Hutan, gue jadi galau banget deh. Kalau Justin beneran suka sama Kak Bella gimana dong? Kamu tahu gue tuh udah suka sama Justin sejak SMP. Gue ngerti banget perasaan lo, Shil. Bella itu kan kakak lo.
Seharusnya tuh dia lebih ngerti dong dari gue, ya kan? Kak Bella sih nggak tahu kalau gue suka sama Justin. Apa gue jujur aja kali ya? Bentar, gak usah ngapain sih? Ingat dong peraturan geng kita. Cewek beken pantang untuk ngejar-ngejar cowok. Jangan sampai Justin tahu kamu suka, Rachel. Ntar dia maunya sama lo. Terus lo tambah beken. Lo harus tambah galau. Sri? 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 Mana sih ini si Sri? Rese banget sih nih. Ngapain lagi pakai muncul di sini? Gawat. Kalau sampai dia tahu hubungan aku dengan Mas Tio, dia bisa curiga kan kalau yang bikin kebakaran itu. Duh, gimana ya? Pokoknya aku nggak boleh ketahuan. Sri, sini, sini. Iya Bu, Saya mau ketemu sama yang punya rumah. yang punya rumah udah meninggal Bu, namanya Pak Tio. Jadi bener ini rumahnya Pak Tio? Iya benar. Bu, kasih tau saya, siapa lagi yang tinggal di sini selain dia? Nggak ada lagi Bu, hanya Pak Tio. Itu pun kesininya kadang-kadang. Cuma saya aja yang jaga rumah ini. Nggak mungkin. Ibu mau kemana? Saya ini istrinya Pak Tio. Ini rumah saya juga dong. Mikir. Ibu apa yang masuk? Maling! Maling! Ibu maling? Saya bukan maling. Tolong! Maling! Ma, aku pamit pergi 1-2 hari. Ada yang harus aku selesaikan. Aku segera pulang, Ma. Terserah. Sebenarnya, kenapa ya makhluk aneh itu ngejar-ngejar aku? Kenapa dia sebut-sebut soal Roro? Apa ini semua ada hubungannya sama kekuatan aku? Setelah aku ingat-ingat, keanehan-keanehan ini terjadi sejak aku ke candi itu bertahun-tahun yang lalu. Mungkin aja di sana aku bisa dapetin jawaban dari semua ini. Siapa tahu aku bisa nemuin cara untuk ngilangin kekuatan ini. Udah lewat berapa tahun, tapi kejadian itu masih membekas banget di ingatan aku. Aku masih ingat tempat patung Roro Jonggrang itu. Dan tempat yang katanya hati Roro Jonggrang itu. Bella. Bella. Kok kosong ya? Mana hatinya? Katanya ada gambar bunga. Memang benar, 12 tahun yang lalu memang ada. Tapi secara ajaib, 12 tahun yang lalu bentuk bunga ini hilang. Itu memang menambah misteri dari legenda Roro Jonggrang ini. Hati itu menghilang. 12 tahun yang lalu. Apa mungkin legenda itu benar?
Dan kebetulan muka Roro Jonggrang mirip sama aku. Jadi hati itu ada di dalam diri aku. Makanya aku jadi punya kekuatan ini. Bella. Bella. Ngapain ngikutin aku sampai ke sini? Bella, mestinya aku yang bertanya. Ini adalah tempatku. Dan sudah seharusnya aku menyambut kedatanganmu. Jadi ya, selamat datang di tempatku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu merasa penasaran akan hubunganmu dengan Roro Jonggrang? Jadi aku memang ada hubungannya sama Roro Jonggrang. Iya, tentu. Kamu ada hubungannya. Dua kekasihku yang akan menjadi satu. Satu adalah Roro Jonggrang. Dan satu lagi adalah Bella. Bella, aku butuh hatimu. Ayo berikan hatimu. Aku butuh hatimu. Berhenti! Jangan deketin aku. Oh, ayolah Bella, kamu harus... Bella, jangan pernah melakukan hal itu pada Roro Jonggrang. Jangan pernah. Atau aku bisa melakukan ini. Mbak, kenapa Mbak? Mbak. Nggak mungkin. Mana mungkin aku adalah gadis yang berwajah mirip dengan Roro Jonggrang seperti legenda itu. Warsa, ambil hati perempuan itu. Hidupkan aku lagi. Aku mau bersama denganmu. Ya, Roro. Tapi bersabarlah. Aku sedang berusaha. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku akan ambil hatinya dan memberikannya padamu. Sampai waktunya kita pasti akan bersama. Ya. Jadi ibu mau mengambil 1 unit rumah dan 2 mobil mewah itu, Bu? Iya. Saya rasa tidak bisa semudah itu, Bu. Saya nggak mau tahu. Itu kan uang suami saya. Berarti uang keluarga saya, Pak. Nggak ada yang bisa menikmati selain kami. Saya nggak mau tahu. Orang itu harus diusir sekarang juga. Begini ya, Bu.
Seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang, bahwa semua harta warisan milik Pak Tio itu kan sudah diwariskan kepada putrinya yang bernama Bella. Jadi untuk melakukan segala sesuatunya harus melalui tanda tangan Bella. Kenapa semuanya harus Bella? Aku jadi benar-benar bergantung sama dia. Halo, iya mah? Kamu di mana sih sebenarnya? Kan aku di Jogja. Tadi kan aku udah izin sama mama. Di Jogja? Loh, tadi bukannya mama bilang gak apa-apa ya? Udah, jangan banyak alasan. Mama perlu kamu sekarang juga. Jadi kamu ke bandara, cepat pulang sekarang. Ngerti gak? Iya mah. Udahlah, semuanya terlalu aneh dan gak mungkin bener. Aku dan Roro Jonggrang gak mungkin berhubungan. Mama ngapain? Kok barang-barang kita pada diangkutin semua, Mah? Cepet kamu beresin barang-barang kamu, kita cepet-cepet pindah dari rumah ini. Udah? Kenapa? Aduh Intan, udah deh, kamu gak usah kebanyakan nanya. Cepet beresin barang-barang kamu, kita pindah sekarang juga. Intan gak mau pergi dari sini. Intan tuh suka rumah Intan. Intan, kamu nih. Intan! Misi, Pak. Itu Bella sudah datang. Sini, cepet. Sini duduk. Tanda tangan. Penyitaan rumah dan mobil, ini apa ya, Ma? Gak usah banyak tanya. Tanda tangan sekarang, ditunggu. Cepet. Nah, sudah beres Pak. Ayo kita lakukan sekarang juga. Tunggu, saya cek dulu ya. Sudah saatnya aku ambil semuanya. Papa, coba aja Papa masih ada. Bella bisa tanya Papa soal ini. Bella juga bisa tanya sama Papa soal keanehan Bella dan Roro Jonggrang. Pak, tolong saya mohon Pak, jangan. Ini perhiasan peninggalan suami saya. Jangan, Pak. Enggak, Ini barang sitaan juga. Mama, saya nggak bisa. Gak ada apa-apaan nih. Pak. Mama, kok perhiasan Mama tadi diambilin sih, Ma? Maaf deh, ini termasuk sitaan juga. Bukan cuma perhiasan, Intan, tapi rumah, tanah, mobil, semuanya tuh diambil sama mereka. Cepatkan keluar dari sini. Enggak. Aku nggak bakal keluar dari rumah ini. Kalau kalian nggak pergi dari sini, kami akan paksa kalian pergi dari sini. Ya udah paksa aja. Tetap aku sama mamaku nggak bakal keluar dari rumah ini. Dari lahir tuh aku udah tinggal di sini. Siapa yang mau main ngambil rumah ini dari gue, ha? Nanti kalian bisa tanya sendiri kepada pemilik rumah ini yang asli. Kenapa kalian diusir dari sini? Istri sahnya Mas Tio mau datang ke sini. Aduh, aku nggak bisa ketemu dia sekarang. Aku nggak punya power apa-apa di depan dia. Biar dia datang sini. Biar kita tahu siapa dia. Itu mobil pemilik rumah yang sah. Kalian bisa tanya sendiri. Silakan. Ayo. Ayo, Ma. Kita temuin dia. Enggak, Intan, dengerin Mama dulu, dengerin. Mama nggak mau kamu ribut-ribut kayak gini. Mendingan sekarang kamu beresin barang-barang kamu, kita pindah dari rumah ini, cepetan. Nggak mau, Ma. Apa-apaan sih? Kesana itu Mama takut banget tau nggak mau ketemu sama dia. Ayo buruan sekarang kita pergi. Gimana? Siap, Bu.
Semuanya sudah selesai dan mereka ada di dalam. Di mana orangnya? Mereka ada di dalam. Mas Tio, apa benar kamu punya kehidupan lain di rumah ini? Mama jangan dong, Ma. Udah Intan, kamu cepetan beresin barang-barang kamu, bantuin mama. Tapi Intan tuh sayang sama barang-barang Intan, Ma. Intan, Mana? Mana mereka? Tadi ada di sini, Bu. mama bilang cepetan beresin barang-barang kamu. Kita harus pergi dari rumah ini. Coba kamu tanya tetangga sebelah. Baik, Bu. Kamu cari mereka sampai ketemu. Baik. Kamu ikut saya ke atas. Ayo cepet.